Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan EN Heniasa, Hilda Amirah, Joko Purwanto, Rizka Noviana, Siti Nurlaila, dan Zidan Wahyu Abdillah akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai sistem dan nilai etika. Konsep teori pada Pancasila sebagai sistem dan nilai etika dibagi menjadi 5. Yang pertama, sistem etika pada Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Yang keempat, ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang kelima, ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sistem etika pada Pancasila. Etika berasal dari kata etos atau bahasa Yunani yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, bisa jadi terhadap norma-norma, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Etika terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, etika umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, yang membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau etika individual maupun makhluk sosial atau etika sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dasar, nilai bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia. Namun dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nilai instrumen, nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum tentu dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Yang terakhir, nilai praktis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praktis merupakan pelaksanaan nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. 3. Sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai Philosophische Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir 187, ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Yang kedua itu ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang ketiga itu ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida politik tujuan aksi sarana. Kemudian ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika itu ada 2. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi
demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau PARMUSI, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.